Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Kita perlu mengucapkan rasa syukur sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui online atau melalui tatap muka tidak secara langsung. Baiklah Nana, alangkah lebih baiknya sebelum kita lanjut ke materi kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat terserap oleh pikiran kita sehingga dapat kita amalkan. Kita berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Namun sebelum dilanjutkan, Ibu ingatkan kembali minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah Sumpah Pemuda. Pelajaran kita itu masih tentang Sumpah Pemuda. Nah, minggu lalu Ibu sudah bahas pertama kalinya itu tentang sejarah Sumpah Pemuda. Masih ada yang ingat bagaimana proses antara sejarah dan Sumpah Pemuda? Ada yang masih ingat? Atau silahkan dibuka lagi bukunya, dibaca-baca kembali, baca catatan-catatan yang sudah Ibu berikan. Jadi Ibu bahas sedikit ya sebelum kita masuk ke materi baru kita, sejarah Sumpah Pemuda. Pertama kali bangsa Indonesia itu sebelum kemerdekaannya itu untuk mereka ingin merdeka itu mereka membangun sebuah organisasi. Jadi organisasi yang pertama kali dibangun itu atau dibentuk yaitu organisasi pemuda yang diberi nama Budi Utomo. Nah, yang diberi nama Budi Utomo. Kemudian karena ada keinginan untuk merdeka, oleh karena itu organisasi pemuda dari daerah masing-masing itu membentuk suatu organisasi. Contohnya pertama itu ada Jong Java, yaitu organisasi pemuda yang berasal dari Jawa. Kemudian ada Jong Sumatera Dembon yang berasal dari Sumatera, dan Sekar Rukun yaitu organisasi pemuda yang berasal dari Sunda. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 1926 itu diadakanlah sebuah pertemuan untuk mengambil suatu keputusan langkah-langkah untuk merdeka. Yang pertama itu yang dibentuk itu adalah Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 di Jakarta. Keputusan yang diambil dari Kongres Pemuda 1 itu yang pertama, semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. Jadi semuanya itu bersatu untuk membentuk suatu organisasi pemuda di Indonesia. Kemudian membicarakan beberapa masalah tentang pergerakan pemuda-pemuda Indonesia. Selain Kongres Pemuda 1, juga dibentuk atau diadakan lagi Kongres Pemuda 2, yaitu pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Oktober. Tujuannya itu untuk melahirkan cita-cita untuk mempersatukan semua organisasi pemuda Indonesia. Kemudian memperkuat kesatuan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu persatuan. Nah, sidang terakhirnya itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Nah, pada saat sidang terakhir itu dalam penentuan untuk merumuskan Sumpah Pemuda itu sidang terakhirnya terjalin sangat ketat. Kenapa sangat ketat? Karena pada saat itu sidangnya itu berlangsung dan dijaga oleh pemerintah Belanda. Jadi bahkan bendera merah putih juga dilarang dikibarkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Kemudian
Pemuda? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ayo kita bacakan bersama. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri bangsa Indonesia, menjunjung bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Jadi itu bunyinya ya, dan jangan lupa diingat-ingat dan dibaca-baca kembali. Kemudian itulah sejarah dari Sumpah Pemuda. Sekarang kita lanjutkan. Dalam sejarah Sumpah Pemuda itu ada Nusa Bangsa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu bertanah air yang satu. Kita lihat apa makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu jadi negara Indonesia ini disebut dengan negara Nusantara. Nusantara disebut dengan istilah Nusantara. Jadi Nusa itu artinya pulau atau kepulauan, sedangkan antara yaitu di antara. Jadi Nusantara itu yaitu satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Jadi kepulauan Indonesia ini, bangsa Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau atau wilayah. Nah, wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan. Negara kepulauannya itu jadi negara Indonesia wilayahnya itu terdiri dari 5 pulau besar. Itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian pada awal kemerdekaannya itu negara Republik Indonesia hanya memiliki 8 provinsi saja. Awal kemerdekaannya ini, kalau sekarang sudah melebihi dari 8. Apa saja? Yaitu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jadi itu ya. Kemudian kita masuk kepada rincian dari Sumpah Pemuda, yaitu tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita lihat apa maknanya satu-satu. Makna dari nusa, satu nusa atau tanah air, yaitu walaupun rakyat Indonesia ini tinggalnya terpecah-pecah atau terpisah-terpisah, tetapi merupakan satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Walaupun kita berada di Taliwang, terus ada lagi yang berada di Lombok, di Jakarta, di Sumatera, dan lain-lain, namun kita ini masih memiliki satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Kedua, makna satu bangsa. Jadi makna satu bangsa ini, walaupun rakyat Indonesia terdiri atas berbagai suku, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Sasak, yang masing-masing daerah itu memiliki suku-suku itu, namun tetapi merupakan satu bangsa Indonesia. Walaupun suku kita itu berbeda, kita ini dari suku Batak, dari suku Ambon, dari suku Sasak, namun kita ini masih dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang terakhir, makna dari satu bahasa. Jadi walaupun rakyat Indonesia ini setiap daerahnya itu memiliki bahasa daerah sendiri yang berbeda-beda, tetapi memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kita orang Taliwang berbahasa Taliwang, orang Lombok berbahasa Lombok, kemudian orang Jakarta berbahasa Sunda, atau orang Jakarta berbahasa Betawi, atau Bima berbahasa Bima, namun masih memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita itu disatukan oleh bahasa Indonesia. Kemudian
keunggulannya di sini itu satu nusa atau satu tanah air ini kita dipersatukan oleh tanah air Indonesia. Kemudian satu bangsa, kita itu masih memiliki satu bangsa walaupun suku kita berbeda. Yang terakhir, satu bahasa, walaupun bahasa kita ini berbeda-beda, namun kita masih memiliki satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan melanjut materi berikutnya. Lebih kurangnya sebelum Ibu tutup, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.